Apa ini? Halo, ada orang di rumah? Tidak. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Cangkang di punggungnya, badan yang halus, antena di kepala. Siput. Siput bukan serangga. Ini adalah moluska dengan cangkang keras di punggungnya. Badan siput halus dan cangkangnya besar. Kamu benar. Cangkang siput juga berfungsi sebagai rumahnya. Saat dalam bahaya, siput akan bersembunyi di dalam cangkang tersebut. Rumah yang besar. Quacky juga menginginkannya. Aku punya ide. Kiki, lihat, aku juga mempunyai rumah besar. Quacky, bagaimana rasanya menggendong rumah di punggungmu? Berat sekali. Quacky lelah sekali. Siput itu pasti benar-benar lelah dengan cangkang di punggungnya sepanjang waktu. Mari kita bantu dia meletakkan cangkangnya. Quacky, tidak. Kenapa? Kenapa? Ada sesuatu yang sangat penting yang bersembunyi di dalam cangkang siput. Apa ini? Apa ini? Ketuk cangkang siput dan lihatlah isinya. Lihat, cangkang siput itu bukan hanya cangkang kosong. Cangkang terhubung dengan tubuhnya yang lembut dan organ internal siput. Jika cangkangnya diambil, siput akan terluka dan mati. Cangkang kecil ini sangat penting dan siput tidak dapat hidup tanpanya. Kamu benar. Lihat Kiki, siput membawa cangkang bulat dan memakan daun. Mari kita amati dan cari tahu cara siput makan. Hah? Bagaimana siput makan? Anak-anak, tahukah kamu cara siput makan? A. Menjejalkan makanan ke dalam cangkangnya. B. Menelan makanan dengan satu gigitan. C. Menggesek makanan dengan gigi pada lidahnya. Wow! Itu benar. Kamu benar. Saat makan, siput menjulurkan lidahnya untuk menggesek makanan dan memasukkannya kembali ke dalam mulut. Siput memiliki banyak gigi kecil tajam pada lidahnya untuk memecah makanan. Siput menjulurkan lidahnya dan menggesek makanan tersebut. Itu menarik. Quacky, lihat. Apa yang ditinggalkan siput di belakangnya saat merambat? Apa itu? Ini adalah lendir yang diproduksi oleh siput saat merayap. Lendir itu membuat tanah lebih terlumasi dan membantu siput bergerak. Wow! Menakjubkan. Kiki, siput itu menghilang. Kemanakah dia pergi? Jangan cemas. Lihat, dia telah meninggalkan jejak. Ayo kita ikuti jejaknya dan cari tahu keberadaan siput itu. Quacky, apa yang telah kamu pelajari tentang siput? Saat dalam bahaya, siput akan bersembunyi di dalam cangkangnya. Siput mempunyai gigi pada lidahnya dan dia menjulurkan lidah untuk menggesek makanan. Siput memproduksi lendir saat merayap. Hebat! Quacky juga pandai. Quack, quack, quack. Anak-anak, apakah kalian paham? Wow. Kiki, ada pesawat terbang.
pesawat terbang. Ini bukan pesawat terbang. Lihat, ini adalah capung. Hai capung. Mari kita belajar tentang capung. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Perut seperti ranting yang ramping. Mata bulat dan besar yang menonjol di bagian kepala. Sayap transparan. Capung. Capung adalah serangga. Dia mempunyai 2 pasang sayap transparan dan terbang seperti pesawat terbang kecil. Kiki, capung ini sangat cantik. Dia mempunyai mata besar yang berkilau. Mari kita melihat lebih dekat dan mencari tahu apakah capung benar-benar memiliki 2 mata. Lihat, jika kita memperbesar mata capung, kita dapat melihat banyak bentuk heksagonal. Ini adalah omatidia capung. Ada banyak omatidia yang menyusun mata capung yang besar, bulat, dan menonjol. Capung adalah serangga dengan omatidia paling banyak. Dengan banyaknya omatidia, seekor capung memiliki pandangan hampir 360 derajat. Lihat. Capung itu baru saja berbelok mendadak dan menangkap nyamuk. Dia terbang cepat sekali. Tentu saja. Capung adalah pilot yang luar biasa. Capung dapat melakukan beragam aksi terbang. Apakah dia terbang secepat Superman? Lihat, pameran dirgantara capung dimulai. Terbang vertikal. Terbang melingkar. Mundur dengan kecepatan tinggi. Lihat, capung itu bahkan dapat melayang di atas udara. Wah, itu fantastis. Lihat Kiki, capung itu mencelupkan ekornya ke dalam air. Apakah dia sedang mempraktikkan aksi terbang baru? Itu salah. Mari kita lihat apa yang sedang dikerjakan capung itu. Anak-anak, tahukah kamu apa yang sedang dilakukan capung dengan mencelupkan ekornya ke air? A. Meminum air. B. Mandi. C. Meletakkan telur. Wow! Itu benar. Kamu benar. Capung meletakkan telur dengan mencelupkan ekornya ke dalam air. Capung meletakkan telur di air. Telur menetas menjadi larva capung di air. Larva capung muncul ke permukaan air saat tumbuh besar. Sayap mereka tumbuh dan berubah menjadi capung. Saat sayap capung tumbuh, dia dapat terbang dengan bebas di udara dan menangkap serangga. Kamu benar. Capung dapat memakan banyak serangga dalam sehari. Dia ahli dalam membasmi hama. Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang capung? Mata besar capung tersusun dari banyak omatidia. Capung pandai sekali terbang.
Capung meletakkan telur dengan mencelupkan ekornya ke dalam air. Kelihatannya Kueki cukup paham tentang capung. Hei, Tentu saja. Anak-anak, apakah kalian paham? Apa ini? Hati-hati. Lari. Tidak. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Ini adalah sarang lebah, rumah dari lebah kecil. Apakah ada banyak lebah dalam sarang? Ayo kita cari tahu. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Ratu lebah juga dikenal sebagai Ratu Tawon, lebah jantan, lebah pekerja. Lebah adalah serangga. Mereka terbagi menjadi ratu lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah dalam jumlah yang sangat besar membentuk keluarga besar dan tinggal bersama di sarangnya. Sarang lebah seperti bangunan besar dengan banyak lebah di dalamnya. Kamu benar. hei, Lebah kecil itu adalah arsitek berbakat. Mereka membangun sarangnya. Ada banyak hal menyenangkan di dalam sarang itu. wah, Seperti apakah isi sarang lebah? wah, Bentuk yang cantik. Lihat, setiap sel madu di sarang lebah itu berbentuk heksagonal dengan ukuran yang sama. Beberapa sel berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan madu dan serbuk sari. Ada juga sel untuk bayi lebah yang baru lahir. Sarang lebah itu kuat dan terlihat indah. Lebah dapat membangun rumah, menakjubkan. Dan mereka juga dapat bernyanyi dan mendengung. Itu salah. Dengungan bukanlah suara lebah yang sedang bernyanyi. Apa itu? Anak-anak, tahukah kamu kenapa lebah mendengung? A. Lebah sedang bernyanyi. B. Lebah sedang mengepakkan sayapnya. C. Lebah sedang bertepuk tangan. wow, Itu benar. kamu benar. Lebah mempunyai dua pasang sayap. Saat terbang, lebah mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mengeluarkan suara dengung. Ada banyak sekali lebah berterbangan, mendengung. Kamu benar. Mari kita cari tahu jenis lebah apa saja yang ada di dalam sarang itu. Hanya ada satu ratu lebah di dalam sarang lebah. Ratu lebah lebih besar daripada lebah-lebah lainnya. Dia meletakkan banyak telur. Wah, Lebah jantan adalah pembantu kecil ratu lebah yang membantu saat meletakkan telur. Ada juga lebah pekerja yang memiliki peran paling besar dalam sarang lebah. Aku tahu, lebah pekerja dapat mengumpulkan nektar. Kamu benar. hei, Lihat, lebah pekerja keluar untuk mengumpulkan madu. Maukah kamu memeriksanya? yeay, Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Ada ratu lebah, lebah jantan, dan lebah pekerja di dalam sarang lebah. Lebah itu adalah arsitek berbakat. Lebah pekerja yang giat mengumpulkan serbuk sari dan nektar dari bunga. Semuanya benar. Kuek, kuek, kuek. Anak-anak, apakah kalian paham?
Hah? Siapa dia? Melayang di udara. Mari kita belajar tentang dia. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Kepala yang keras, perut seperti bola, 8 kaki kecil, laba-laba. Laba-laba bukan serangga, dia mempunyai 8 kaki dan suka makan serangga. Ini adalah laba-laba. Angin bertiup dan laba-laba terbang. Lihat Kiki, laba-laba itu terbang. Laba-laba tidak dapat terbang. Tetapi, kenapa laba-laba itu melayang di udara? Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Laba-laba menggantung di sutra laba-laba yang tipis. Saat angin berhembus, laba-laba bergoyang seolah-olah dia melayang di udara. Wow! Sutra laba-laba luar biasa. Kueki, tahukah dari mana sutra laba-laba berasal? Apakah ini keluar dari mulut laba-laba? Itu salah. Ayo kita cari tahu dari mana sutra laba-laba disemburkan dari perut laba-laba. Kamu benar. Terdapat pemintal pada perut laba-laba yang membuang lendir yang lengket. Lendir berubah menjadi sutra laba-laba di udara. Ups, sutra laba-laba itu saling menempel. Laba-laba ini sedang memintal jaring. Menenun jaring? Anak-anak, mari kita pintal jaring bersama laba-laba. Jaring laba-laba telah selesai. Kamu keren. Wow, jaring laba-laba terlihat hebat. Jaring laba-laba sangat bermanfaat. Oh, Lihat. Anak-anak, tahukah kamu fungsi dari jaring laba-laba? A. Berfungsi sebagai trampolin. B. Menangkap serangga. C. Berfungsi sebagai alat musik bersenar. wow! Itu benar. Kamu benar. Jaring laba-laba lengket. Jaring laba-laba dapat menempel ke serangga dan mencegahnya kabur saat mereka masuk ke dalamnya. Lalu, laba-laba membungkus serangga dan menikmati makanan yang lezat. Wah! Laba-laba sangatlah cerdas. Kueki, apa yang telah kamu dapat dari pelajaran ini? Sutra laba-laba disemburkan dari perut laba-laba. Laba-laba dapat menggunakan sutra laba-laba untuk memintal jaring. Laba-laba menangkap serangga dengan jaring laba-laba. Semuanya benar. Kuek, kuek, kuek. Anak-anak, apakah kalian paham?
Ayo kita berteman. Hah? Kweki, kamu sedang apa? Tidak. Kweki, apakah dia temanmu? Kamu benar. Ini teman baruku. Namanya? Aku belum tahu namanya. Mari kita belajar tentang dia. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Hidup di dalam tanah, memakan daun-daun busuk, badan seperti tabung yang tipis. Cacing tanah. Cacing tanah termasuk annelida dan dia bukan serangga. Dia hidup di dalam tanah dan suka makan benda-benda yang membusuk. Kweki, kamu sedang apa? Aku sedang mencari mata cacing tanah. Tetapi, kenapa aku tidak dapat menemukannya? Kamu tentu tidak dapat menemukannya karena cacing tanah tidak memiliki mata. Ayo kita cari tahu. Cacing tanah tidak mempunyai mata. Cacing tanah hanya mempunyai mulut di bagian kepalanya. Tubuh cacing tanah berbentuk seperti tabung yang terbagi menjadi beberapa bagian. Ujung runcing dengan mulut adalah kepalanya. Ujung bulat adalah bagian belakangnya. Aku baru saja memegang bagian belakang cacing tanah. Cacing tanah tidak boleh diremehkan karena dia adalah pembantu yang luar biasa untuk tanaman. Cacing tanah hidup di bawah tanah. Dia bergerak menembus tanah melalui beberapa terowongan kecil. Cacing tanah memudahkan nutrisi dan udara masuk ke dalam tanah. Lihat, tanaman semakin kuat dengan menyerap lebih banyak nutrisi dan udara. Cacing tanah terlihat luar biasa. Kurasa sekarang dia imut sekali. Cacing tanah juga pekerja sanitasi yang sangat giat. Dia dapat membersihkan limbah yang membusuk di dalam tanah. Bagaimana cara dia membersihkan limbah? Lihat. Anak-anak, tahukah kamu cara cacing tanah membersihkan limbah yang membusuk di dalam tanah? A. Memakan limbah. B. Masukkan limbah ke dalam bola-bola kecil. C. Menyemburkan api untuk membakar limbah. Wow! Itu benar. Kamu benar. Cacing tanah dapat memakan benda-benda busuk di dalam tanah, seperti daun dan kulit buah yang membusuk. Kotoran cacing tanah dapat membantu tanaman tumbuh lebih baik. Wah! Cacing tanah mempunyai banyak sekali keahlian. Ini menakjubkan. Kweki, maukah kamu memperkenalkan teman barumu? Namanya cacing tanah. Cacing tanah tidak mempunyai mata. Cacing tanah hidup di dalam tanah. Cacing tanah dapat memakan benda-benda busuk di dalam tanah. Cacing tanah memang binatang mungil yang menakjubkan. Tentu saja. Anak-anak, pernahkah kamu belajar tentang cacing tanah?